Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat, karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat, khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin. Saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Man shalla isnatai asyrata rakaatan. Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardu siang dan malam. Ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mudahan dalam pengetahuan supaya bisa mengenal dan menaati Allah, silahkan mintakan kepada Allah. Di antara sekian doa itu ada satu bagian doa yang diajarkan oleh para ulama kita, dimintakan khusus di hari Jumat bersamaan dengan saat ini, dengan kalimat yang singkat, padat, tapi begitu bermakna. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Khusus di hari Jumat, teman-teman yang tadi baru Jumatan, Anda bisa langsung bacakan doa ini setelah Jumat atau duduk di antara 2 khutbah itu ya, saat khatib duduk di antara 2. Kalau ada 600 truk isinya emas, perak, mutiara, berlian dan sebagainya, diberikan kalimat ringan begitu semua disedekahkan. Dan beliau kan termasuk yang dimuliakan ke surga dengan cepat. Kebangetan kayanya dan cepat banget masuk surganya. Abdurrahman bin Auf pernah kaya, jatuh fakir. Yang menyambutnya orang paling kaya di Madinah. Pilihannya 2. Akhil karim, bahasa kita, saudaraku yang mulia. Sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saya dengar Anda pernah kaya sebelum kesini. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Dan saya dengar Anda ditinggalkan istri Anda di Mekah. Pilih perempuan paling cantik di Madinah. Sekalipun bagian dari keluarga saya akan fasilitasi pernikahannya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Semoga Allah memuliakan, memberikan Anda pahala. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya. Berdiri. Kalau masih mampu menegakkan diri kita, jangan gantungkan kehidupan pada orang lain. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sepanjang doa-doa itu adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat hamba sesuai dengan maslahatnya. 3 golongan ini, yang pertama disebutkan adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang sedang puasa sampai dia berbuka. 3 golongan. Tempat pertamanya orang puasa sampai dia kemudian berbuka. As-shaimu hatta yuftira. Yang kedua kemudian al-imamul adil, pemimpin yang punya dasar-dasar keadilan, kebijakan-kebijakan yang membawa maslahat dan tentunya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga da'watul mazlum, doa orang yang tengah terzalimi dari apa yang sesungguhnya tidak dia lakukan, tapi dia menerima perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, lantas dia berdoa. Ayat pernikahan dibuka oleh Allah langsung dengan diksi ayat, seakan-akan ingin menegaskan bahwa tujuan utama, puncak dari akad, puncak dari nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak ulama mengatakan, jika ada seorang yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, tapi tidak semakin mendekat kepada Allah, maka boleh jadi ada yang tidak tepat dalam rumah tangganya. Adinda, kedekatan dengan Allah ini bahkan dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka dari 3 harapan yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin berumah tangga. Ketenangan dalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah itu, limpahan harta yang membawa cinta yang disebut dengan mawaddah, dan perhatian dalam yang disebut dengan rahmah itu. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka langsung turun ayat mengatakan, ya nisa'an nabi,
Hei istri-istri Nabi yang sedang kumpul-kumpul, lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian itu tidak sama dengan perempuan pada umumnya. Beda. Kalian istimewa karena melekat dengan Nabi akan mewarisi percikan-percikan kemuliaan dari Nabi. Dan menariknya, inilah nanti yang akan jadi contoh teladan untuk semua perempuan yang hidup di bumi. Makanya istri-istri Nabi ini sejak menikah dengan Nabi itu dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi teladan bagi semua perempuan di muka bumi. Inilah dalil yang menunjukkan apa yang pernah saya sampaikan, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri, karena seluruh istri Nabi mewakili semua karakter perempuan di bumi. Ya, nisa itu perempuan-perempuan yang berkumpul. Nanti ada spiritnya di Quran surah keempat ayat 34. Kadang-kadang perempuan sependiam apapun, kalau sudah kumpul dengan teman-temannya bisa cerita. Kadang yang diceritakan itu yang seyogyanya tidak boleh keluar, harusnya disimpan, dia cerita. Memang diam di rumahnya, begitu kumpul, judulnya pengajian. Berangkatnya dari Lampung 4 bis. Nyampe ke masjid, ketemu temannya yang tinggal di Bandung di Ranca Ekek. Kebetulan kenalan. Jeng, damang. Ya, alhamdulillah. Ya, tabe pun. Ampun. Gimana kabarnya? Sehat. Keluarga, anak-anak, alhamdulillah sehat-sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Cerita. Karena seluruh istri Nabi mewakili semua karakter perempuan di bumi. Ada yang mirip Sayyidah Khadijah, tapi agak nyaris gak ketemu. Dapat salam dari Allah, dari malaikat, dipuji oleh Nabi, diingat-ingat sampai dalam tidurnya. Dipuji di hadapan semua istrinya, diabadikan kisahnya sampai dengan sekarang. Ada yang gesit, senang taklim seperti Sayyidah Aisyah, senang taklim. Saat yang bersamaan senang olahraga, perempuan senang berkuda, senang manah, senang taklim. Ada yang senang bikin kue seperti Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Ada macam-macam, pokoknya senang masak. Ya, sampai bikin orderan dan sebagainya. Nanti kita lihat. Ada lagi yang bagaimana? Yang fashion, senang tampil baik, tampil indah. Ada yang peduli dengan anak-anak, dengan lingkungan. Ya, kegiatannya sosial, santuni anak yatim, merawat beberapa anak. Ada yang senang perhatian pada pendidikan. Ngajar, bikin sekolah, bikin TK, akan ditemukan. Hadisnya sahih. Seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang keadaan diri dan teman-temannya. Jadi istilahnya dia sudah rapat dengan teman-temannya. Tolong tanyain dong sama Nabi, enak banget jadi laki-laki, ke masjid bebas, jihad bebas, haji bebas tanpa mahram. Tanyain dong. Maka diutuslah seorang perempuan mewakili teman-temannya itu. Maka ketika mengadu kepada Nabi, kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu. Bingung perempuan itu. Karena nggak pernah cerita kalau dia diutus. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu apa yang dilakukan oleh laki-laki, suami-suamimu di luar rumah, sepanjang engkau ridha dan engkau punya tanggungan mengerjakan di dalam itu. Kama qala Rasulullah SAW, maka apa yang dikerjakan suami di luar rumah, engkau mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Suami ke masjid, sholat subuh berjamaah, ibu tidak memungkinkan keluar karena ada tanggungan, disiapkan keperluan suami, berangkat, titip ridhanya, minta didoakan kepada Allah. Itu pahala suami sholat di masjid, ibu mendapatkan yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Salat yang paling baik adalah di awal waktu, tapi bagaimana jika mengurus bayi pada waktu salat masih rewel, belum bisa diletakkan atau ditinggalkan untuk salat tepat waktu? Jika dipaksa buat salat tidak bisa khusyuk, bagaimana solusinya? Apakah tidak masalah jika salatnya telah selesai dengan bayi walaupun sampai 1 jam atau lebih? Begini, perempuan itu disunnahkan salatnya berjamaah, ditunaikan ke masjid sepanjang ada 3 hal yang telah selesai urusannya. Yang pertama apa? Selesai urusan kewajiban dengan anaknya yang Allah titipkan melalui ibu itu. Jadi ada pekerjaan perempuan yang nilainya tinggi di hadapan Allah, dan itu jihadnya. Nilainya tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang anak yang berjihad, berjuang di secara militer. Jadi kalau anak menangis butuh perhatian dan itu bagian dari kewajiban, jangan dipaksakan kemudian, mohon maaf, tinggal dulu, berangkat dulu ke masjid, pulang lagi anak dalam keadaan haus, tertinggal, jauh dari kasih sayang, itu nanti bisa berhukum dosa di dalamnya.
Dan lebih dahsyat lagi hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah. Idza maridal abdu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Jika seorang hamba sakit atau safar berpergian, ya, atau dalam kondisi yang uzur, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya saat dia sehat dan sedang mukim. Saat sedang sehat, sholat sunnah, tahajud, ya, baca Quran. Tiba-tiba apa? Anda safar, nggak bisa sholat sunnah, karena yang fardu pun dikosor. Ya, makanya jangan terlampau soleh ya. Ya, kalau sedang safar kan yang fardu aja dikosor, masa mau ditambah dengan sunnah lagi? Walaupun tidak dilarang, gitu kan? Walaupun tidak dilarang. Anda biasa puasa sunnah Senin, karena safar Anda buka. Itu karena kebiasaan Anda menunaikan puasa. Saat safar tidak puasa, pahala puasa tetap diberikan sempurna walaupun tidak puasa. Hadis sahih. Jadi ada pekerjaan perempuan yang nilainya tinggi di hadapan Allah, yaitu jihadnya. Nilainya tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang anak yang berjihad, berjuang di secara militer. Bahkan nanti ada kisah di Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, seorang anak muda sudah ke medan perang. Lalu sahabatnya mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si fulan ibunya sedang menangis sekarang. Menangis si fulan yang pergi berangkat ke medan perang itu." Kata Nabi, "Panggil dulu dia sini." Begitu datang, kata Nabi, "Irji', pulang ke ibumu. Buat ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Jihad dulu dengan berbakti kepada ibumu, baru engkau berangkat." Makanya nanti di hadis lain disebutkan ibu 3 kali. Ummak, 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 thumma abak. Ya, man abar ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Kata Nabi, ibumu. Nabi, ibumu. Siapa lagi? Kata Nabi, ibumu. Sampai 3 kali. Thumma abak, baru bapakmu.